Apa yang Anda pertanyakan ke Pak Jokowi ini soal kisruh tes wawasan kebangsaan ini? Yang pertama, KPK ini institusi yang dicintai oleh masyarakat. Tetapi dengan kisruh yang ada, apalagi pemecatan kepada 56 penyidik dan pegawai KPK yang selama ini sudah mengharumkan nama KPK, artinya kita betul-betul bisa mengambil perhatian, mengambil penjagaan. Ombudsman dan Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi agar Pak Jokowi bisa mengambil tindakan. Sayang sampai hari ini belum ada tindakan dari Pak Jokowi, begitu. Hingga saat ini ya, belum ada tindakan dari Pak Jokowi. Sebelumnya juga kabarnya ini ada rekomendasi juga dari HAM dan Ombudsman soal TWK ini ya? Ya, betul. Jadi Ombudsman itu adalah komisi yang dibentuk oleh konstitusi untuk mewujudkan maladministrasi biar negara betul-betul tidak ada kong-kali-kong. Dan Komnas HAM juga kita bentuk berbasis reformasi untuk menjaga hak asasi manusia. Nah, dua-duanya memberikan catatan terhadap konten, terhadap muatan dari TWK ini. Dan kepada Pak Jokowi sayangnya belum ditindaklanjuti. Padahal kalau Pak Jokowi bisa menindaklanjuti bagus sekali. Baik. Menanggapi statement Pak Jokowi yang bilang tidak semua beliau yang urus, ini bagaimana nih Pak Mardhani? Yang pertama, karena sistem kita memang presidensial, banyak hal akan merujuk kepada tanggung jawab presiden. Dan karena itu presiden dibantu oleh para pembantunya, para menteri. Bahkan kalau kita lihat menteri itu hak prerogatif presiden, tidak ada syarat loh. Menteri boleh SD, boleh SMP, boleh nggak sekolah, yang penting dia mau menjadi presiden. Beda kalau kepala daerah atau anggota DPR, itu ada syaratnya ya. Ini betul-betul dan dikasih anggaran 2.000 triliun, dikasih aparat, dikasih semua. Jadi memang mestinya tidak boleh ada pernyataan dari presiden yang mengatakan tidak semua ke saya. Justru presiden yang baik semuanya harus ke saya. Saya ingat Gubernur Ali Sadikin waktu mimpin DKI, kata beliau, urusan gubernur itu dari orang di dalam perut sampai orang di dalam bumi, artinya orang yang meninggal, dari yang belum lahir sampai yang meninggal itu urusannya gubernur gitu. Apalagi urusan KPK urusan utama, begitu kan. Presidensial ini harusnya semuanya merujuk ke presiden, termasuk juga soal TWK ini begitu ya. Mungkin ada hal lain yang Anda tangkap, kenapa presiden juga tidak mau menanggapi hal ini? Saya tidak bisa berandai-andai, tapi saya berharap masih ada waktu sebelum 30 September yang waktunya tinggal beberapa hari ini, akan ada musibah besar bagi bangsa ini ketika 56 pegawai KPK yang sudah terbukti mengharumkan namanya, yang pemberani, yang tidak bisa disuap, yang ada yang raja OTT dan lain-lain, yang menangkap para koruptor kelas kakap, tapi ternyata mereka ada sebagian ditawarkan jadi pegawai BUMN. Kata mereka, kami itu bukan mau cari kerja. Sebelum masuk KPK juga kami sudah bekerja. Kenapa kami ingin berjuang memberantas korupsi. Nah, jadi kami mengetuk hati nurani Pak Jokowi dan para pemimpin. Masalah KPK pegawai yang dipecat ini adalah masalah penting dan masalah kita bersama. Oke. Kalau melihat track record dari 56 pegawai KPK, Pak Mardhani, Anda sendiri bagaimana melihat ataupun menilai track recordnya ke 56 pegawai KPK itu, Pak Mardhani? Ada Novel Baswedan, ada Harun Al-Rashid, ada orang-orang bukan Islam. Jadi mereka ini orang-orang yang berintegritas, yang betul-betul mampu selama ini mengharumkan nama KPK. Dan tidak banyak institusi di Indonesia itu yang menjadi world class institution. KPK ini institusi kelas dunia, banyak sekali. Vietnam merujuk ke kita, Brazil merujuk ke kita, banyak sekali negara mengambil kasus. Bahkan Malaysia sampai bertanya bagaimana caranya membuat organisasi anti pemberantasan korupsi yang dicintai oleh masyarakat. Dan KPK memberikan contoh itu. Jadi ini institusi yang harus kita jaga karena mahal, dan kenapa menjadi harum namanya? Karena orang-orang berintegritas dan berkapasitas, yang sebagiannya mereka akan dipecat. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat menyedihkan dan bencana buat negeri ini. Oke. Nah, kalau begitu apakah TWK ini bisa dikatakan alibi saja, Pak, untuk sengaja menyingkirkan mereka-mereka ini? Banyak yang menyatakan demikian, apalagi kalau kita melihat
muatan-muatan pertanyaannya. Buat saya jadi aneh pertanyaan-pertanyaan yang mana yang lebih penting, Quran sama Pancasila, bagaimana mau jadi istri kedua atau tidak, dan lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang buat saya agak aneh dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalitas. Dan gimana mereka tidak kuat kebangsaannya, karena selama ini mereka justru menjaga negeri ini. Selama ada KPK, koruptor itu dan korupsi itu menjadi low gain high cost. Untungnya sedikit, costnya banyak. Mereka sangat takut dengan KPK dan bagus. Sekarang jadi banyak lagi kemungkinan gitu. Oke.